Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah kembali memberikan kekuatan, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa kembali bermajelis ta'lim di Masjid Al-Muhajirin ini, yang insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Syama'ilun Nabi wa karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian, selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-21. Iya, 21 atau 20 Pak? 20 belum ya? Oh iya betul, 20, maaf. Jazakallah khairan ya atas koreksinya. Hadis ke-20 ya Pak ya. Masih membahas tentang cincin kenabian. Hadis ini dibawakan oleh Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aba Zaid, udnu minni famsah dhahri. Apa perintah Nabi kepada Abu Zaid ketika beliau memanggilnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku, usaplah punggungku. Ini kesempatan luar biasa. Artinya Abu Zaid mendapatkan kesempatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui bagaimana cincin kenabian beliau, ya. Ini kesempatan luar biasa ya. Maka kemudian kata Abu Zaid, famasahtu dhahrahu, maka aku pun mengusap punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, maka aku pun menyentuh cincin kenabian tersebut. Artinya ketika Abu Zaid mengusap pundak Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, maka cincin kenabian itu tatkala diusap terasa ya. Terasa ada sesuatu yang menonjol gitu loh. Bukan cuma sekedar bentuk gambar biasa yang misalkan tidak bisa diusap, tidak bisa dirasakan, enggak. Tapi ini ada sentuhan lah, ada sentuhan kecil, ketika disentuh itu ada sesuatu yang menonjol sedikit gitu. Kemudian kata beliau Abu Zaid, qultu wamal khatam. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari salah seorang tabi'in kepada beliau. Wamal khatam, apa itu cincin kenabian? Maka kata Abu Zaid, sya'aratun mujtami'at. Cincin kenabian itu adalah rambut-rambut atau bulu-bulu yang terkumpul. Baik. Nah, di sini tidak ada pertentangan jamaah sekalian antara satu riwayat dengan riwayat lain
Dulu kita pernah sebutkan tentang cincin kenabian yang bentuknya sedikit menonjol mirip buah apel. Kemudian di sini disebutkan ada kumpulan bulu-bulu kecil gitu ya yang ada di situ, maka semuanya saling melengkapi para jamaah, saling melengkapi. Ya, bahwa cincin kenabian ya dia dagingnya agak menonjol sedikit, ya enggak menonjol banget ya, sedikit, bentuknya mirip buah apel, kemudian ada ditumbuhi bulu-bulu yang tipis di situ. Ya, jadi satu dengan yang lain dari riwayat cincin kenabian itu saling menguatkan ya, tidak saling bertentangan. Baik, di riwayat lain disebutkan menonjol seperti telur burung ya. Semuanya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik. Ada riwayat lain menyebutkan bahwa ketika Abu Zaid Al-Ansari mengusap pundak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan beliau merasakan ada cincin kenabian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mendapatkan maka Abu Zaid setelah itu mendapatkan doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu suka manggil sahabat, kemudian ketika memanggil didoakan sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Zaid ini. Ya. Maka apa doa beliau kepada Abu Zaid? Doa beliau adalah Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, indahkanlah dia dan kekalkanlah ketampanannya. Maksudnya buat orang ini tampan dalam waktu yang lama. Ini didoakan sama Nabi agar menjadi lelaki yang tampan dan awet ketampanannya lah, bahasa kita seperti itu. Tampan dan awet ketampanannya. Ini doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala falaqad balagha bid'an wa mi'ata sanah wa ma fi ra'sihi wa lihyatihi bayad. Sampai dikisahkan bahwa berkah dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika itu Abu Zaid itu sudah mencapai usia kurang lebih sekitar 100-an tahun. Akan tetapi tidak ada uban di jenggotnya atau di rambutnya kecuali hanya sekitar 1 atau 2 helai saja. Bayangkan usianya berapa? 100 tahun. Ini barokah doanya Nabi SAW. Sebab Abu Zaid ketika dipanggil sama Nabi gak banyak nanya, ngapain wahai Rasulullah saya dipanggil-panggil. Enggak. Beliau dipanggil Nabi ya datang, ini Nabi yang panggil. Gak usah banyak nanya. Ya, itulah para sahabat luar biasa. Pokoknya begitu dipanggil Nabi, mereka gak banyak nanya, langsung datang gitu loh. Gak nanya wahai Rasulullah ada apa ini, ya, atau nunda-nunda. Ya, sebentar wahai Nabi, enggak. Pokoknya begitu Nabi memanggil, beliau datang. Dan Nabi perintahkan untuk mengusap pundaknya. Abu Zaid gak banyak nanya, ngapain saya usap pundak Anda wahai Nabi, enggak. Langsung diusap. Ini luar biasa. Maka kena berkah ya jadinya. Sudah berkah pertama, dia tahu posisi cincin kenabian di mana dan bisa mensifatinya. Berkah kedua, beliau dapat doanya Nabi jadi orang yang ganteng dan rupawan dan awet kegantengannya. Bahkan sampai usia berapa jamaah? 100 tahun. Jenggotnya dan rambutnya hanya ditumbuhi sekian helai rambut putih saja. Ya. Kalau kita mah jangankan orang 100 tahun ya. Ya, bisa sampai 70 tahun saja itu sudah apa? Putih semua rambutnya kan. Itu. Putih semua udah rambutnya, enggak ada yang hitam sama sekali. Ini 100 tahun. Berkah dari doanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikisahkan juga
Walaqad kana munbasital wajh. Ya. Walaupun sudah usianya 100 tahun, wajahnya masih terlihat kencang. Ya. Kulit wajahnya masih terlihat kencang. Walam yanqabid wajhuhu hatta mat. Bahkan sampai pun meninggal, ya, wajahnya tetap ganteng, ya, istilahnya tidak sampai berkerut gitu loh, tetap ganteng gitu, tetap kenceng. Padahal beliau umurnya 100 tahun lebih ini, Abu Zaid Al-Ansari. Ya, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau mendapatkan keberkahan doa dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin timbul pertanyaan, kita kan nggak ketemu Nabi, ya. Kita kan nggak ketemu Nabi. Apa masih bisa kita mendapatkan keberkahan doanya Nabi, bahwa wajah kita, ya paling nggak kalau nggak ganteng-ganteng banget, ya wajah kita cerah lah gitu, ya, walaupun sudah berumur tapi kelihatan masih cerah. Ya, untuk kayak Abu Zaid kayaknya berat ya Pak ya. Beliau 100 tahun tapi apa? Ubahnya cuma berapa helai. Iya. Sementara kita kadang-kadang yang baru 30-an aja umurnya, belum 40, itu sudah 10 lebih banyak kan. Tapi paling enggak lah, bisa enggak kita mendapatkan doanya Nabi bahwa wajah kita tetap cerah gitu loh. Walaupun enggak pakai apa Pak? Hah? Apa tuh namanya kalau orang sekarang Pak? Pakai skincare, nah iya betul. Pakai skincare. Kalau skincare mah biasanya yang pakai apa Pak? Ya perempuan Pak. Apa bapak-bapak di rumah rebutan skincare sama istri kan? Ya kalau yang glowing ya biarin istri kita aja yang glowing. Masa cowok glowing amat ya? Nggak perlu lah kayaknya Pak ya. Laki-laki lah masa glowing amat gitu kan? Itu laki-laki kan? Ya paling nggak, kalaupun nggak pakai skincare ya Pak, tetap wajah kita Pak cerah. Ya. Apa kuncinya? Nah ini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita amalkan kita biiznillah kena berkahnya doa Nabi. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata beliau, nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan sabdaku, kemudian menghafal dan menunaikannya sebagaimana ia dengar. Apa kuncinya Pak? Pertama kali apa? Mendengar perkataan beliau. Ini pertama kali. Kita serius ketika mendengar sabda Nabi. Ini pertama kali mau mendengar gitu loh. Seperti tadi Abu Zaid ketika dipanggil sama Nabi nggak banyak nanya, langsung datang gitu loh. Nah kita pun ketika mendengar sabda Nabi, dengarkan yang baik. Ya, makanya Pak, bukan merupakan bentuk etika kalau kita lagi membahas hadis Nabi tapi kita ngobrol sendiri. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Etika kita di mana itu? Meskipun yang menyampaikan ustadz, betul bukan Nabi ya. Tapi kan yang disampaikan ustadz itu adalah sabda Nabi. Maka alangkah kurang etikanya ketika dibacakan sabda Nabi kita ngobrol. Apalagi ngobrolnya gak penting lagi. Cuma ngobrol masalah harga barang, ngobrol masalah politik, ngobrol sepak bola misalkan. Ini lagi kajian, dibacakan sabda Nabi, tapi malah ngobrol yang lain gitu. Berarti nggak siap denger ini. Kalau nggak siap denger, ya mungkin nggak usah kajian dulu gitu. Karena nggak siap apa? Denger. Jangankan sabda Nabi, Pak. Kita ngobrol sesama kita. Kita harus siap mendengarkan. Jangan cuma kita yang berbicara. Ngobrol kalau nggak dua arah,
ya nggak terjadi obrolan. Ya, jadi gantian, ada yang ngobrol, ada yang dengarkan. Ya, si A ngobrol, si B dengarkan. Si B ngobrol, si A dengarkan. Begitu, itu baru terjadi obrolan. Nah ini sekarang yang kita dengar adalah sabda Nabi. Ya, maka kalau pingin wajah kita cerah, didoakan sama Nabi, kalau dengar sabda Nabi, dengerin. Ya, ini pertama kali. Setelah dengarkan apa kata beliau? Fahafidhaha, dia mau menghafal sabda Nabi. Ya, kedua mau menghafal, Pak. Waduh, Ustaz, saya umurnya udah tua, Ustaz. Ngafal pakai bahasa Arab kok iya susah kayaknya. Menghafal ada dua macam, Pak. Pertama, menghafal teksnya langsung. Iya, dengan bahasa Arabnya. Ini kalau mampu bagus. Dan perlu dicoba lah, Pak. Paling enggak ya sepanjang hidup kita lah. Kita bisa hafal 10 hadis dengan teks Arabnya. Kan membanggakan, Pak. Syukur-syukur bisa 40 kayak Arba'in Nawawiyah kan. Ya, kalau lebih kuat lagi menghafal 100 hadis. Ya. Paling tidak ketika kita ketemu Nabi, kita nggak malu-maluin, Pak. Ya kita mau ketemu Nabi nggak di akhirat? Mau kan? Mau ketemu Nabi nggak hafal hadis Nabi itu gimana coba? Sekarang ya, ada orang ingin ketemu penyanyi idolanya, Pak. Waduh. Ya. Ini ketemu langsung dan dia dites sama penyanyi idolanya, Pak. Nggak hafal lagunya, Pak. Malu nggak? Malu ya. Ya, kayaknya gimana gitu mau ketemu penyanyi idolanya tapi nggak hafal apa lagu-lagunya. Ini penyanyi loh. Dan sedangkan ini siapa? Nabi SAW. Kita mau ketemu Nabi, ya paling enggak lah ada kehormatan lah kita ketemu Nabi. Ngafal hadis Nabi berapa gitu kan? Ya, kalau memang ada kemampuan menghafal dengan teks Arabnya. Tapi kalau susah banget, Ustaz, ya udah kayak begini susah. Ya paling enggak kedua kita memahami hadis itu dengan teks bahasa terjemahnya. Kita paham. Artinya kalau kita mengungkapkan sebuah bahasa, kita paham nih sabda Nabi gitu. Contoh misalkan kita nggak hafal teks innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Waduh, teks bahasa Arabnya nggak ngerti, Ustaz. Tapi setahu saya Nabi bersabda amal tergantung niat. Nah, ini juga termasuk menghafal. Cuma tingkatannya masih di bawah menghafal dengan bahasa Arab. Ya, gitu. Atau misalkan sebagian kita menghafal Islam itu dibangun di atas 5 perkara yang teks hadisnya buniyal Islamu ala khamsin al hadis sampai akhir hadis. Gak masalah kalau memang sulit menghafal dengan teks bahasa Arab. Paling tidak kita ngerti dalam redaksi bahasa Indonesianya. Kita kan bahasa Indonesia ya, Pak ya. Ya. Atau kalau misalkan orang Inggris ya paling nggak dia ngerti teks dalam berbahasa Inggrisnya. Yang dengan sebab itu dia ngerti kalau ini sabda Nabi gitu loh. Ya. Ini cara kedua dalam kita menghafal hadis. Paling nggak kita ada usaha. Dan paling enggak kita bisa membedakan ini sabda Nabi, yang ini bukan sabda Nabi. Artinya kalau dihadapkan di depan kita, feeling kita ya Pak ya. Feeling kita langsung masuk gitu loh. Kalau ada orang ngomong sembarangan ini sabda Nabi, kita langsung ngerti, itu bukan sabda Nabi itu. Bahasa Arabnya kita punya dzauq. Dzauq itu apa ya kalau kita terjemahkan ke bahasa kita langsung punya apa ya? Punya sebuah insting gitu loh Pak. Mungkin pasnya insting ya dzauq itu. Punya sebuah insting ketika ada sebuah ucapan antara sabda Nabi dengan bukan sabda Nabi, insting kita jalan tuh. Oh ini kayak begini, ini kayaknya bukan hadis ini. Iya. Itu. Contoh misalkan
cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ada nggak Pak? Dan insting kita pun jalan, kita biasa ngaji jalan. Ini bukan sabda Nabi itu. Artinya cinta tanah air ya itu sifatnya apa? Ya tabiat kita, wong kita lahir di negeri kita ya kita cinta tanah air kita. Kan seperti itu, udah otomatis itu. Ya. Bahkan kalau kita cari di literatur hadis nggak bakal dapat kita hadis bunyinya cinta tanah air sebagian dari iman. Bahkan sebagian sampai ada yang ngomong itu ucapan tokoh dari negara kita. Nggak tahu yang ucapin juga siapa, nggak ngerti kita. Yang jelas kita karena seringnya kita menghafal hadis Nabi, membaca hadis Nabi, mendengar hadis Nabi, insting kita jalan. Begitu ada orang ngomong, qala Rasul, Nabi bersabda, kok aneh gitu loh redaksinya. Kita langsung ngerti ini sepertinya bukan hadis gitu loh. Paling enggak kita punya insting semacam itu. Karena seringnya kita mendengar hadis, seringnya kita membaca, dan seringnya kita menghafal. Ini. Kemudian kata beliau, fa'addaha kama sami'a. Yang ketiga, agar Allah mencerahkan wajah seorang, ya, maka apa? Setelah dia faham hadis, dia sampaikan hadis itu seperti sabda Nabi seutuhnya. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Ya kalau kita bisa menyampaikan teksnya dalam bahasa Arab, sampaikan teksnya berbahasa Arab. Tapi kalau kita tidak nemu teks berbahasa Arabnya, tapi kita dapat teks bahasa Indonesianya dan itu valid, sampaikan juga. Ya kalau kita ngajari anak kita, ya kan masih kecil kan nggak mungkin langsung pakai teks bahasa Arab ya biasanya Pak ya, tapi langsung kita sampaikan. Ya, misalkan kita sampaikan ke anak kita bahwa siapa yang mengarahkan kepada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengamalkannya. Itu kan hadis. Tapi kita sampaikan kepada anak kita dengan bahasa yang simple. Ya. Tapi langsung dipahami oleh anak kita. Dan kita tidak menambahi dan mengurangi dari sabda Nabi tadi. Ya. Ini termasuk menyampaikan hadis, menyampaikan sabda Nabi sebagaimana mestinya ya. Baik jamaah sekalian. Ya, 3 hal ini ketika kita amalkan dijamin ya karena Nabi yang ngomong Pak, bukan saya ya. Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan wajah seorang. Makanya kita saksikan banyak orang-orang yang ahli hadis meskipun sudah berumur tua, mereka tetap kuat Pak fisiknya. Tetap kuat fisiknya. Ya. Dan wajah mereka cerah walaupun sudah berumur ya. Sampai dikisahkan di masa dulu itu ada salah satu ahli hadis atau ahli fikih ya, loncat dari atas perahu ke tanah padahal umurnya sudah 90 tahun. Orang yang melihat sampai ngeri. Wahai imam, kok Anda loncat dari atas perahu, dari atas kapal ke tanah itu? Apa nggak takut nanti kakinya keseleo? Udah 90 tahun loh. Apa jawabnya orang ini? Jawabnya imam ini mengatakan apa? Di waktu muda saya jaga tubuh saya dari perbuatan maksiat. Artinya dipakai buat ketaatan, dipakai buat belajar, dipakai buat menghafal hadis, dipakai buat menghafal ayat Al-Quran. Maka di waktu tua Allah yang menjaga tubuh saya. Gitu. Ini luar biasanya jemaah. Makanya salah satu obat pikun kata ahli tafsir apa? Menghafal. Kenapa? Kalau kita pakai otak kita menghafal, itu seperti pisau yang diasah. Betul. Pisau Pak, kalau nggak pernah diasah, apa? Tumpul, karaten. Otak kita juga seperti itu. Otak kalau tidak pernah diasah, tidak pernah dipakai, ya tumpul otak kita. Tumpulnya otak salah satu imbasnya nanti itu kemana? Pikun. Makanya otak kalau dipakai buat ngafal Quran, pakai buat ngafal hadis, pakai buat baca,
Itu kata para ulama kita, ini salah satu sebab pencegahan dini dari kepikunan. Karena kalau sudah kadung pikun Pak, nggak ada obatnya sudah. Pikun itu nggak ada obatnya. Ya, tanya coba ahli-ahli kesehatan, ada nggak obat pikun? Ya nggak ada. Obatnya kita jagain dia Pak. Jagain orang yang pikun tadi biar nggak aneh-aneh aja, itu aja. Dan na'udzubillah Pak, kita benar-benar berlindung kepada Allah dari kepikunan. Karena saya pribadi Pak, pernah ketika membawa jemaah umroh ya Pak, pengalaman ya. Ada bapak-bapak ya memang sudah pikun Pak, tapi ikut ya, kita juga nggak tahu gitu ya. Suatu ketika dia pergi ninggalin istrinya. Istrinya masih di kamar atau di mana ya, Allah alam ibunya. Yang jelas bapak ini sudah keluar sendiri. Ya, ketika keluar tiba-tiba apa? Duduk di depan ibu-ibu kita sendiri nggak kenal gitu loh. Nah dia mengira itu istrinya. Ya sontak ibu-ibunya kaget loh, kok ada bapak-bapak duduk di depan dia gitu loh. Ya teman-teman kita yang tahu ini langsung, pak, bukan di situ Pak, tuh ibunya di sono tuh. Gitu. Oh iya katanya ke situ. Ini pengalaman pertama. Pengalaman kedua sama juga Pak, mirip-mirip dengan itu. Saya pernah kehilangan jamaah, ternyata itu tadi Pak, karena beliau pikun. Ya. Saya nyari semalaman nggak ketemu di Masjid Nabawi, susuri, ya, sampai ketika sebagian lagi tur, saya serahkan ke mutawif, udah kamu aja deh yang bawa tur ke masjid Masjid Kuba ya, atau ke tempat lain, udah kamu aja yang temenin. Saya harus nyari nih bapak ini nih, saya cari lagi. Ternyata apa? Tidur bukan di dalam masjid, di area pelataran Masjid Nabawinya ya, yang nggak tertutup gitu, yang terbuka. Lagi tidur santai gitu ya, saya bangunin Pak, gitu. Tidurnya di hotel aja Pak, jangan di sini. Oh iya ya katanya. Mobil saya mana ya katanya. Oh ya Allah, Bapak ini bukan di Indonesia Pak, Bapak sudah di Madinah. Oh iya ya katanya gitu. Kita sudah istirahat Pak di kamar. Itu Insya Allah. Ya, akhirnya saya tahu titiknya ini Pak. Oh Bapak ini harus diajak jalan, nggak boleh didiemin. Kalau didiemin apa? Kabur dia kemana nanti? Sibuk kita nyari. Mah bayangkan kita lagi etikaf di Masjidil Haram, masa sibuk nyari orang, kan ribut kita. Etikafnya terganggu kan. Ya waktu itu ya sudah. Kalau lagi siang-siang saya pegang tangannya Pak. Yuk Pak jalan-jalan. Iya bagus susah. Ayo jalan. Nah, dia senang dia ajak jalan Pak. Itu. Ya, dia ajak tawaf. Sampai sudah capek baru ya diam. Ini satu contohnya Pak. Orang pikun itu nggak enak karena ya itu tadi pasti lebih banyak ngerepotin orang. Maka kita cegah sedini mungkin. Salah satu obatnya kata para ulama yaitu tadi, menghafal Al-Quran semampu kita, menghafal hadis Nabi semampu kita, rajin membaca, terutama membaca buku-buku yang kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan akhlak, tazkiyatun nufus. Itu salah satu pencegahan dini dari apa? Penyakit pikun. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di samping kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, "Ma min ahadin tatlubul haditsa illa wa fi wajhihi nadrah." Kata Sufyan bin Uyainah, siapa saja yang mencari hadis di sini maknanya kita belajar hadis Nabi. Termasuk sekarang ini kita lagi belajar Syama'ilun Nabi, kita kan lagi belajar hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Sufyan bin Uyainah, "Ma min ahadin yatlubul hadis." Siapa saja yang mencari hadis atau menuntut ilmu hadis, illa wa fi wajhihi nadrah, kecuali pasti di wajahnya ada cahaya. Cahaya di sini bukan kayak cahaya HP gitu ya Pak, terang gitu. Enggak bukan. Tapi cahaya di sini ya mungkin bahasa simpel kita kayak ada aura positif gitu memancar di wajahnya. Kita melihat wajahnya itu wajahnya positif, ya wajahnya auranya bagus. Karena ada sebagian orang
Mungkin dia ganteng, mungkin dia cantik, seksi. Tapi karena ahli maksiat, kita lihat wajahnya itu kayak apa? Kayak enggak memancarkan aura positif. Kayak gelap gitu loh wajahnya. Walaupun dia ganteng atau cantik. Yang bisa memandang ini ya orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah pikiran yang jernih, bisa memandang. Ya kalau orang-orang yang sama-sama ahli maksiat, ya memandang ahli maksiat ya cerah-cerah aja, Pak. Wong sama-sama ahli maksiat kan gitu. Ya, maling lihat maling ya sama aja, nggak kaget kan gitu. Ya, penjahat ketemu penjahat ya sama, cocok gitu. Tapi yang bukan penjahat ketika ngelihat wajah penjahat itu sudah beda, Pak. Nggak bakal ketemu juga. Jadi seperti itu. Itu maksud dari perkataan Sufyan bin Uyainah, siapa yang mempelajari ilmu hadis maka seolah-olah ada secercah cahaya di wajahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat wajah dia cerah, ya. Sebab didoakan sama Nabi. Jadi doa Nabi ini umum buat umat beliau, meskipun nggak ketemu dengan Nabi, tapi didoakan sama Nabi apa? Wajahnya cerah. Ya, bayangkan. Maka kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, ya. Baik. Sepertinya kisah berikutnya panjang ya. Mungkin sebelum dilanjut ada pertanyaan nggak Pak? Silakan. Di luar tema juga nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada baru saya lanjut. Nggak ada Pak. Ya. Baik, saya lanjut ya kalau gitu ya. Ini juga kisah tentang cincin kenabian. Cuma yang menjadi saksi adalah Salman Al-Farisi. Ketika beliau masuk Islam, yang kita tahu Salman Al-Farisi itu sebelumnya beragama Nasrani. Beliau datang dari satu guru ke guru lain sampai kemudian Salman menemukan kebenaran, menemukan hakikat. Ya, guru beliau yang terakhir mengarahkan agar beliau pergi ke Madinah. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Salman terjebak dan menjadi budaknya orang Yahudi di Madinah. Ya. Maka ketika ada berita Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ini Salman udah nyampe dulu loh di Madinah. Maka Salman ingin ngetes 3 pertanyaan ini, 3 hal. Kalau 3 hal ini ada pada diri Nabi Muhammad, berarti ini benar nih, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Sebab 3 ciri ini disebutkan oleh gurunya Salman sebelum Salman menuju ke Madinah. Ya. Baik. Kisah ini dibawakan oleh Abdullah bin Buraidah. Sami'tu abi Buraidah yaqul, aku mendengar bapakku Buraidah, namanya Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Ja'a Salmanul Farisi radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata bima idatin 'alaiha rutabun. Fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salman ma hadha? Qala sadaqatun 'alaik wa 'ala ashabik. Faqala irfa'ha fa inna la na'kulus sadaqah. Qala farafa'aha. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru datang hijrah ke Madinah, maka datanglah Salman membawa hidangan yang berisi rutab, kurma basah. Ya. Dan ia hidangkan makanan tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini uji coba pertamanya Salman. Berhasil nggak? Benar nggak ini Nabi? Ya. Maka ketika itu Nabi bertanya, wahai Salman, ini apa? Kata Salman, ini adalah sedekah untukmu dan untuk para sahabatmu. Maka beliau menjawab, berikanlah korma ini kepada orang lain, karena kami sekeluarga, kata Nabi, tidak boleh memakan sedekah. Jadi Rasulullah dan Ahlul Bait beliau tidak boleh makan harta sedekah. Ya. Nah di sini satu petunjuk sudah didapat sama Salman. Oh ini satu benar nih. Karena ciri khas Rasulullah, beliau nggak makan sedekah. Dan juga Ahlul Bait beliau. Kalau ngaku Ahlul Bait Nabi, ya jangan makan
harta dari harta zakat dan harta sedekah. Ya, baik. Kemudian faja'al ghad bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadza ya Salman faqala hadiyatun laka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu summa nadhara ilal khatam ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Ya. Maka di hari berikutnya ya, Salman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa apa? Hidangan yang sama. Yaitu rutab tadi, kurma basah. Maka kemudian Rasul bertanya lagi, "Ini apa statusnya wahai Salman? Maksudnya makanan ini apa?" Ya Nabi ngerti ini rutab, ya ngerti. Tapi statusnya apa? Kamu ngasih dalam rangka sedekah atau apa? Maka Salman kemudian merubah niatnya, yang sebelumnya sedekah diganti yang hari berikutnya Salman mengatakan ini adalah hadiah untukmu wahai Rasulullah, itu ya. Maka sama Nabi diterima dan beliau berbagi dengan sahabat lain, bareng-bareng makan korma. Ya. Maka di sini Salman menunjukkan mendapatkan petunjuk yang kedua, bahwa Nabi itu memakan hadiah tapi nggak makan sedekah. Nah, tinggal petunjuk yang ketiga, yaitu apa? Cincin kenabian di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga disaksikan oleh Salman. Kapan? Ketika beliau sedang menguburkan mayat. Diam-diam Salman ngendap-ngendap, lihat ini. Ini mumpung lagi ngubur ini. Biasanya orang nguburin itu apa? Pundaknya kelihatan. Nah, Nabi ngerti ini. Salman lagi apa? Lagi nyari sesuatu. Nabi langsung buka ya, disingkap pundaknya supaya kelihatan. Disitulah kemudian Salman menangis dan memeluk Rasulullah SAW, bersyahadat ya. Yang selama ini dicari ketemu juga gitu loh. Ya, pencarian Salman radhiyallahu anhu. Kemudian Salman bercerita ya, wa kana lil yahudi fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada wa kada dirhaman ala an yaghrisha nakhlan fayamalu Salman fihi hatta tut'im. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhila illa nakhlatan wahidah gharasaha Umar fahamalatin nahlu min 'amiha wa lam tahmilin nakhlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu hadhihi an-nakhlah? Faqala Umar ya Rasulullah ana gharastuha fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min 'amiha. Maka kemudian Salman bercerita bahwa dia dalam kondisi menjadi budak seorang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah SAW menebus beliau dengan harga sekian dirham untuk menebus Salman tadi supaya merdeka ya. Nabi membantu Salman supaya merdeka. Ini luar biasa Nabi SAW dengan perjuangannya Salman ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan Salmanu minna alul bait. Salman seperti keluarga kita sendiri. Coba bayangkan. Makanya sama Nabi dimerdekakan. Jadi seperti keluarga Nabi. Bayangkan. Padahal tidak ada ketemuan nasab. Salman orang Persia, Rasul kita SAW orang Arab. Ya. Jadi menunjukkan bahwa persaudaraan Islam itu nggak mesti terkait dengan nasab. Walaupun berbeda bangsa dan warna kulit. Ya. Tapi Rasulullah SAW menganggap Salman seperti keluarga sendiri. Sampai dimerdekakan sama beliau. Dikasih sekian dirham. Ya. Namun Salman juga harus tetap usaha. Ya, jangan cuma dimerdekakan juga enggak. Itu cara Nabi mendidik. Ya. Enggak langsung nih dikasih duit merdeka, enggak. Itu namanya memanjakan. Ya. Enggak setiap memanjakan itu benar, Pak. Enggak. Ya. Anak terlalu dimanja, ya enggak bagus. Buktinya banyak sudah. Anak yang terlalu dimanja akhirnya apa? Gedenya bingung. Enggak ngerti. Enggak bisa nerusin perjuangan bapaknya. Ya bapaknya manjain. Itu. Ya. Nabi menyuruh Salman untuk nanam kurma. Ya. Gitu. Dan Nabi ikut membantu Salman untuk menanam juga. Ya. Bahkan apa? Nabi menanam semua pohon-pohon tadi yang ditanam sama
Salman itu cuma satu. Bayangkan ya, cuma satu doang, luar biasa. Ya. Ada riwayat menyebutkan, dan ini riwayat yang kita baca sekarang, bahwa ada satu tanaman korma yang tidak berbuah. Ya. Maka ditanya kenapa nggak berbuah ini? Sebab waktu itu yang menanam Umar bin Khattab. Dalam riwayat disebutkan Salman Al-Farisi. Ya, barangkali kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, dua-duanya sama-sama nanam bareng ya, antara Salman dengan Umar radhiyallahu anhuma. Tapi gagal ya. Kemudian sama Nabi ditanam yang ke-100 ya. Akhirnya berbuah. Bayangkan. Ya, menanam korma sebanyak itu Nabi SAW dan semuanya berbuah. Yang ditanam sama Nabi berbuah. Nah, ini mukjizat Rasul kita SAW. Padahal beliau bukan apa? Aslinya beliau bukan petani, Pak Rasulullah, bukan. Karena beliau dari Mekah. Penduduk Mekah itu kebanyakan berprofesi sebagai apa, Pak? Pedagang. Tapi itulah tadi, mukjizat. Beliau nanam korma semuanya jadi. Dan itu dijadikan modal buat Salman Al-Farisi. Lihat betapa dermawannya Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menanam itu salah satu yang dianjurkan dalam Islam. Sampai Nabi kita mengatakan apa? Kalau seandainya kiamat besok sekalipun dan di tanganmu ada tanaman yang bisa menghasilkan panen, tanam. Nah ini di sini Pak. Ini salah satu profesi mulia yang direkomendasi sama Nabi, bertani Pak. Ya. Sebab bertani itu akan menyebabkan sebuah negeri memiliki ketahanan pangan. Makanya Nabi tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang Ansor untuk tetap bertani. Tidak mentang-mentang beliau dari Mekah datang ke Madinah, hilangin seluruh pertanian, ganti dagang semua. Enggak. Tetap pertanian korma Nabi lanjutin. Tapi bagian pemasarannya siapa? Bagian marketingnya siapa? Para sahabat dari kalangan muhajirin yang dari Mekah. Karena mereka yang ngerti marketing dagang. Jadi dua-duanya dipadu sama Nabi. Ya, luar biasa. Dan sebagian dijadikan karyawan. Ya. Maka ini jalan Madinah ketika itu. Karena Nabi luar biasa dalam memahami bakat dan kemampuan para sahabatnya. Ini muhajirin itu kan senangnya dagang orang-orang Mekah. Nabi nggak paksa mereka nanam korma, nanti nggak jadi. Itu. Sementara orang-orang Ansor profesi utamanya adalah petani. Nabi nggak paksa mereka langsung berubah, yuk jadi pedagang, nggak juga. Tetap mereka di posisinya masing-masing, tapi saling bersinergi. Ya, sehingga kota Madinah ketika itu luar biasa kokoh dan kuat. Ya. Dalam sekejap ekonomi rakyat di Madinah langsung meroket. Sampai Nabi pernah mengatakan kepada orang-orang Ansor, alam ajidkum alatan fa'aghnakumullahu bi. Wahai orang Ansor, ingat dulu kalian kebanyakan tuh orang miskin. Tapi setelah aku hijrah, kalian jadi orang-orang kaya. Nabi ngingetin. Karena beliau mampu mengatur sedemikian rupa ya, sebuah ekonomi, sebuah muamalah, ya, sebuah interaksi, sebuah sinergi. Jadi kekuatan luar biasa. Ya. Ini yang beliau lakukan ya, luar biasa. Maka ini pelajaran berharga. Ini termasuk profesi yang jangan ditinggalkan. Ya. Tetap ada orang apa? Menanam, bertani supaya apa? Kita tidak ketergantungan dengan pangan dari apa? Dari luar. Makanya lihat, penduduk Madinah di zaman Nabi gak bergantung dengan pangan dari luar. Gak bergantung. Ya.
Karena apa? Mereka punya pertanian kurma. Bahkan kurma Madinah itu kurma terbaik. Maka enggak begitu bergantung dengan pangan dari luar. Itulah luar biasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Melatih para sahabatnya dengan profesi mereka masing-masing. Ini jamaah rahimakumullah. Dari kisah ini, ya, kisah tadi masuk Islamnya Salman, kita ambil beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, ya, bahwa hidayah itu harus dicari, jemaah. Bukan kita berpangku tangan. Salman berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Beliau mencari hidayah. Dari satu guru ke guru lain. Dari satu negeri ke negeri lain. Sampai bertemu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk kita mau belajar agama ya harus usaha. Harus menyediakan waktu. Harus siap hadir, ya. Dan usaha-usaha lain. Karena hidayah ini harus kita cari, nggak boleh kita diem di rumah hidayah turun, enggak. Ya. Baik. Faedah yang kedua dari kisah ini, bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak halal memakan sedekah. Ya. Tapi halal untuk menerima hadiah. Ini seperti yang tadi kita bacakan hadisnya. Kemudian faedah berikutnya, bahwa cap kenabian atau cincin kenabian, cap kenabian atau cincin kenabian itu sesuatu yang sudah lumrah diketahui oleh para ahli kitab yang membaca kitab Taurat dan membaca kitab Injil. Para ulamanya ahli kitab itu pasti ngerti bahwa Nabi akhir zaman ciri khasnya ada cap atau cincin kenabian, ya Pak ya. Ini dipahami oleh seluruh ahli kitab. Maka Salman, karena beliau pernah belajar dari para ulama dari kalangan Nasrani, maka Salman ngerti bahwa Nabi akhir zaman ini memiliki ciri khas, memiliki cincin atau cap kenabian sesuai dengan yang beliau dengar dari guru-gurunya, dari pendeta-pendeta Nasrani, tapi pendeta Nasrani yang bertauhid, ya Pak ya. Karena di masa itu, di masa Salman, mencari pendeta yang murni tauhidnya itu susahnya minta ampun. Ya, luar biasa susah. Makanya Salman itu sampai dipeseni sama gurunya, datang kamu ke tempat sana. Loh, padahal orang beragama Nasrani di masa beliau itu banyak. Tapi yang murni bertauhid, tidak ada keyakinan Trinitas, itu sedikit. Makanya dipeseni sama gurunya, kamu datang ke sini sampai terakhir. Kalau satu tempat ke tempat lain jauh, ya. Itu. Sampai kemudian beliau datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 146 bahwa ahli kitab alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwa orang-orang ahli kitab dahulu itu mengenal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Iya. Ada bapak-bapak di sini yang punya anak kembar, Pak? Ada. Iya. Kalau kita bingung anak kembar, Pak, nanya ke siapa? Ya ke bapaknya lah. Atau ke ibunya kan gitu. Masa bapaknya lupa kan nggak mungkin lah insya Allah ya. Walaupun kembar aja ngerti ya. Ini misalkan kembar, satu namanya Muhammad, satu namanya Ahmad misalkan. Bapaknya ngerti ini yang Muhammad, ini yang Ahmad. Kita kalau sepintas bingung kebalik-balik. Manggil Muhammad ternyata Ahmad. Manggil Ahmad ternyata Muhammad. Tanya bapaknya ngerti. Ya. Entah gimana pokoknya ngerti aja bapaknya gitu ya. Walaupun bedanya tipis, entah di bedaan di mana di situ ngerti orang tua ya. Gitu kan. Nah, orang tua itu nggak mungkin salah lah sama anaknya. Bahkan apa? Bahwa anaknya aja ngerti gitu loh. Oh ini nih habis masuk kamar saya nih si A ini gitu. Gitu ya. Karena baunya khas banget gitu.
Ngerti orang tua gitu ya. Nah seperti itulah Yahudi dan Nasrani mengenal Rasul kita SAW. Seperti mengenal anak mereka sendiri. Jadi nggak asing yang namanya Muhammad itu dalam Taurat wal Injil. Bahkan Nabi Isa mengkabarkan bahwa akan datang Rasul namanya Ahmad. Nabi Isa tidak mengatakan Muhammad tapi Ahmad. Kenapa? Ya karena memang di antara nama beliau Ahmad juga. Ya. Yang kedua, Nabi Isa menyebutkan dengan kata Ahmad artinya adalah orang paling mulia. Beliau ingin menghabarkan kepada kaumnya bahwa Rasul yang datang setelah beliau nanti adalah Rasul yang paling mulia. Makanya Nabi Isa menyebutkan dengan nama Ahmad. Ya pada intinya ahli kitab tuh ngerti banget tentang siapa Rasulullah SAW. Makanya ketika beliau sampai di Madinah, beliau kumpulkan pendeta Yahudi dan beliau ambil perjanjian, wahai pendeta-pendeta Yahudi ini, kalian ngerti ini saya siapa, dan kalian ngerti banget ya tentang saya dalam kitab-kitab yang kalian baca. Tapi dari sekian macam pendeta Yahudi yang masuk Islam cuma siapa? Abdullah bin Salam. Akhirnya Abdullah bin Salam dicerca sama pendeta-pendeta lain. Iya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kalau seandainya beriman 10 saja dari pendeta Yahudi, maka banyak Yahudi beriman. Mungkin semua Yahudi Madinah bakal beriman. Karena ternyata yang khianat itu ulamanya sendiri gitu loh. Jadi ada ulama khianat, ada. Contohnya ulama Yahudi ini. Dan Nabi mengingatkan ada di antara umat Islam yang nanti meniru Yahudi dan Nasrani jadi pengkhianat. Dia ulama tapi jadi ulama pengkhianat. Ya. Merubah hadis-hadis Nabi dengan makna dia sendiri, menyesatkan umat gitu. Ini ulama pengkhianat. Seperti apa? Seperti Nabi mengingatkan ulama-ulama Yahudi tadi. Ternyata dari sekian ulama Yahudi yang masuk Islam cuma Abdullah bin Salam. Yang lainnya apa? Ngompori ya, pengikut-pengikutnya untuk mendustakan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Iya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Iya. Tadi yang pertama tentang masalah menghafal, mana dulu ya? Menghafal Al-Quran atau hadis Nabi dulu ya? Atau bagaimana? Atau dua-duanya? Ya sebenarnya menghafal itu kan butuh pembimbing ya Pak ya? Butuh juga halaqah dan seterusnya. Ya kita lihat kalau misalkan kita ikut halaqah, ya kita ikuti aja sistematisnya, kurikulumnya yang diberikan ke kita dari guru pembimbing kita. Ya kalau guru pembimbing kita suruh kamu fokus dulu aja ngafal Al-Quran, ya hadis-hadis Nabi mungkin kamu boleh menghafal tapi jangan terlalu fokus dulu. Ya kita ikuti aja maunya pembimbing kita. Kan dia kan yang ngerti riwayat kita dari awal, gitu ya. Tapi kalau misalkan sendiri kita ya, kondisinya sendiri gitu ya, kemudian belum sempat ikut halaqah, pembimbing dan seterusnya, tapi pingin ngafal, ya saran saya bisa dipadulah dua-duanya, ya
Bisa dipadu dua-duanya, dimulai dari yang mudah-mudah dulu. Kalau Al-Qur'an ya dimulai dari juz amma dulu. Ya, sambil ngikuti murotal dibacakan gitu ya, Pak ya. Karena saya pernah ketemu driver ojol, Pak. Saya naik situ ya. Saya tumben, Pak. Kadang-kadang biasanya driver itu kan kalau nggak nyetel musik, kalau nggak dengerin radio, atau kalau nggak dia apa? Telepon-teleponan sama temennya sama ojol kan. Ya. Tapi ini selama di mobil dengerin Al-Quran, bahkan minta izin. Maaf ya, saya mau dengerin Al-Quran dulu boleh katanya. Ya, silakan Pak, seneng malah saya. Nah, terus saya tanya, ini sudah berapa lama Bapak? Ini saya selama nge-Grab ini ngojol gitu ya. Jadi ojol gitu ya, online gitu ya. Itu ya mungkin sudah setahun atau apa ya. Dan sudah hafal 2 juz. Gara-gara beliau ulang-ulang terus di mobil. Bayangkan. Simple kan ya? Sambil kerja sambil dengerin Al-Quran. Hafal. 2 juz 30 dan juz 29. Karena diulang-ulang aja. Gitu. Jadi ya kita padu aja dua-duanya, enggak ada masalah kita hafal. Ya. Tapi ya itu tadi. Ngafalnya diulang-ulang. Jangan cepet-cepet pingin banyak tapi nanti buyar hafalannya. Nah, ditarget saja. Ya. Dan yang kedua, tentukan waktu. Yang ketiga, konsisten dengan waktu itu. Karena kalau enggak bisa, Pak. Banyak orang ngeluh, saya kok enggak bisa-bisa hafal Quran banyak ya. Ya saya tanya, Bapak ketika ngafal Al-Quran punya waktu khusus enggak? Waduh, acak adul waktunya Ustaz. Kadang ini, ya itu buyar nanti bakalan. Kita harus punya waktu khusus. Yang itu komitmen kita dengan waktu itu. Makanya ditulis Pak, kita punya jadwal itu ditulis di rumah. Biar tertata. Ini jam sekian saya mau ngafal Quran. Kalau mau ngafal Quran, ya sudah, jangan main grup WA. Ntar masuk grup jual beli, burung kicau. Jangan. Udah ini ngafal-ngafal. Jangan buka WA. Ya. Jadi sebenarnya itu aja Pak. Kalau kita misalkan nggak punya halaqah atau belum ada, ya sediakan waktu. Waktu buat ngafal Al-Quran jam berapa? Kemudian apa? Waktu mau menghafal hadis Nabi, yang mulai dari hadis-hadis yang pendek, contohnya Arba'in Nawawiyah. Pengen ngafal Ustaz, ya bagus, tapi sediakan waktu aja. Ya. Terus apa? Diulang-ulang, jangan cepet-cepet nambah hafalan hadis, sementara hafalan sebelumnya belum apa Pak? Belum kuat gitu, belum kokoh. Ya, bahasa sebagian orang belum ngelotok gitu ya. Itu jadi dimantapkan dulu hafalannya seperti itu ya Pak ya. Jadi dipadu aja nggak apa-apa bersamaan. Atau kalau kita punya guru halaqah ya ikuti guru halaqah kita. Maunya apa? Al-Quran dulu, apa hadis dulu, apa barengan. Tapi yang pendek-pendek ikuti saja guru kita. Atau yang kedua kalau kita belum ikut halaqah ya masih belum ada waktu ya menghafal sendiri dimulai dari ayat Quran yang pendek. Kemudian kita sediakan waktu. Dan yang kedua tetap menghafal hadis Nabi tapi hadis-hadis yang pendek dulu ya kayak arba'in gitu ya. Tapi juga kita menyediakan waktu itu saja ya. Baik. Yang kedua tentang masalah menerima hadiah dari murid atau wali murid bagi seorang guru. Boleh apa enggak? Ya. Boleh apa? Enggak. Kalau kita berbicara masalah ini kita kembalikan kepada kondisi si guru tadi. Kalau guru tersebut adalah guru yang sifatnya sudah digaji oleh pemerintah. Sudah digaji oleh apa? Pemerintah. Atau kita sebut apa sekarang? PNS apa ASN? Sama ya Pak ya. Tapi kalau guru lebih disebut apa? ASN apa PNS sekarang? Lah ya beda pendapat ya. Ya udahlah sebut saja PNS misalkan. Ya. Dia sudah dapat gaji dari negara kan? Sudah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadayal ummal ghulul. Hadiah buat para pegawai yang sudah digaji oleh negara
adalah ghulul. Ghulul ini apa Pak tepatnya? Suap. Gratifikasi. Walaupun orang menyebutnya apa? Hadiah. Ini hadiah. Ya di zaman Nabi ada orang begitu. Sama Nabi diamanai untuk pegang apa? Harta zakat. Untuk menerima orang-orang yang bayar zakat. Tapi dia menerima juga hadiah, menerima tips lah bahasanya ya dari orang yang bayar zakat. Nabi marah. Kan kamu sudah digaji sama negara, kok menerima tip gitu lah. Gak boleh itu. Karena sudah digaji oleh negara. Ya. Paham sampai sini ya? Beda halnya sama guru privat, Pak. Bapak panggil guru privat buat ngajari anak baca Quran atau hafal Quran atau apa? Ya ilmu-ilmu yang lain. Kemudian setelah ngajari privat, Bapak kasih hadiah. Ini upahnya, ini hadiahnya, dikasih macem-macem lah. Boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Karena nggak ada kaitannya. Dia bukan pegawai negeri, ya. Dia bukan pegawai yang digaji oleh negara, tapi kita mintai bantuan buat privat anak kita. Kemudian setelah itu kita kasih upah, ya, honornya kita kasih. Kemudian kita kasih juga hadiah, nggak ada masalah. Tapi kalau guru ini statusnya sudah digaji oleh negara, maka Nabi mengatakan hadayal ummal ghulul. Hadiah kepada pegawai institusi negara atau pegawai negeri atau PNS dan semisal, hadiah ini terhitung gratifikasi atau suap sama aja. Walaupun dia mengklaim ini hadiah. Jelas sampai sini ya? Nah, karena nanti impactnya apa Pak? Bahayanya kemana nanti? Bahayanya menyebabkan dia nanti apa? Condong kepada muridnya. Oh ini sering ngasih hadiah nih bapaknya ke saya. Oh ini sering traktir saya nih. Akhirnya apa? Condong. Ya nilainya 4, ya dibagus-bagusin lah 6 gitu. Walaupun gak 7 ya 6 lah, yang penting gak merah aja misalkan. Gak tahu sistem penilaian sekarang, gak ngerti saya Pak. Ini contoh aja ya. Ini kan jadinya gak fair kan jadinya. Gak sportif. Gara-gara apa tadi? Gara-gara pemberian hadiah. Maka dilihat ya apakah dia pegawai negeri, PNS atau tidak. Kalau PNS gak boleh, udah digaji negara. Ngapain ngambil hadiah dari wali murid, ya? Baik. Kemudian yang kedua, dia swasta, Ustaz. Bukan PNS, tapi swasta. Tapi, ini ada tapinya. Dia memegang penilaian murid-muridnya. Ya seperti di pesantren ya, Pak. Kan banyak ustadz-ustadznya bukan PNS. Ya kerja di situ aja di pesantren ngajar ya. Tapi dia memegang penilaian murid-muridnya. Dia megang mapel mata pelajaran apa gitu misalkan. Nah kalau diberi hadiah, itu kan nanti mempengaruhi nilai Pak. Sekarang Nabi sendiri mengatakan apa? Tahadu tahabu. Berilah hadiah, kalian akan saling menyayangi. Itu Nabi ngomong begitu, otomatis Pak. Orang kalau pegang penilaian, dia sering dikasih hadiah sama muridnya atau sama wali muridnya, otomatis apa? Condong ke dia, pasti dibagus-bagusin nilainya. Nah inilah nanti masuk ke kecurangan akhirnya. Nabi mengatakan man ghasya falaysa minna. Siapa yang curang, maka ini bukan ajaran kami. Maka ini pun gak boleh walaupun statusnya dia bukan pegawai negeri, hanya guru honorer, hanya guru swasta, hanya guru pesantren misalkan, tetap nggak boleh karena dia pegang penilaian. Jelas ya Pak ya? Kecuali Pak, ini ada pengecualian. Kecuali kalau antara si guru ini, ya, guru yang tadi swasta tadi ya, dengan wali murid itu sudah biasa traktir-traktiran, sudah biasa saling ngasih dari dulu. Dari kecil sampai punya anak. Itu kerjanya udah saling traktir. Dan dijamin gak bakal curang gitu lah. Karena sama-sama sudah saling pengertian. Sama-sama sudah saling mengingatkan. Tetap anak saya dinilai yang sportif ya.
Seperti itu. Jadi sudah saling pengertian, sudah saling memberi dari dulu, sudah saling traktir-traktiran. Ini nggak apa-apa, nggak masalah ngasih hadiah. Karena memang dari dulu juga sudah biasa ngasih, saling ngasih hadiah. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Iya, ya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan kajian Syama'ilun Nabi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.